Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah orang yang berharga. Amin. Judul khotbah hari ini adalah apa yang disaksikan oleh kitab suci. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 30 sampai dengan 40. Sebagai pengantar, apa yang disaksikan oleh kitab suci sangat sederhana. Apa yang dikehendaki oleh Allah juga sangat sederhana. Kehidupan beriman yang kita jalani pun sebenarnya sangat sederhana. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Allah dalam Kejadian pasal 3, seluruh Alkitab, seluruh kitab suci menyampaikan satu pesan yang sama. Kembalilah kepada Allah, datanglah kepada Allah. Allah berfirman, akulah Allahmu dan engkau adalah umatku. Jangan memiliki Tuhan yang lain, jangan menyembah berhala, jangan menyembah Allah lain. Tetapi kembalilah kepada Tuhan. Namun karena dosa, manusia yang telah meninggalkan Allah tidak dapat kembali kepadanya dengan kekuatannya sendiri. Masalah dosa, masalah terpisah dari Tuhan, dan masalah kuasa setan harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena itu Allah sendiri yang membuka jalan itu. Jalan itu adalah Kristus. Dalam bahasa Ibrani disebut Mesias. Allah dengan caranya sendiri mengutus Yesus lahir di sebuah desa kecil bernama Nazaret sebagai anak seorang tukang kayu. Namun manusia tidak menerimanya. Mereka berkata jika dia benar Mesias, seharusnya lahir di istana raja, bukan sebagai anak tukang kayu yang sederhana. Mereka menilai dengan ukuran manusia dan mencoba menilai pekerjaan Allah seolah-olah mereka sendiri adalah Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, itu juga karena kesombongan manusia. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Hingga hari ini manusia masih berusaha mendekati Allah dengan caranya sendiri, melalui pengetahuan, pengalaman, dan usaha diri sendiri, seolah-olah dirinya bisa menjadi seperti Allah. Karena itu setiap hari kita harus kembali kepada Allah, mengakui bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Raja atas hidup kita. Kita adalah ciptaan, kita adalah hamba. Orang-orang Yahudi sangat menghormati Torah. Mereka tidak menyentuh gulungan Taurat dengan tangan, tetapi mereka membaca dengan alat penunjuk yang disebut yad. Jika gulungan Taurat terjatuh ke tanah, mereka akan berpuasa dan bertobat karena menganggapnya begitu kudus. Saat membaca Taurat dan menemukan nama Yahweh, mereka tidak mengucapkannya secara langsung, melainkan menggantikannya dengan kata
Adonai atau Elohim karena mereka percaya nama Allah terlalu kudus untuk diucapkan sembarangan. Dan ketika seorang anak mulai belajar Taurat untuk pertama kalinya, huruf-hurufnya diolesi madu agar sang anak menjelatnya sambil diajar. Firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Namun ironisnya ketika Allah mengutus Mesias yang sejati, yaitu Yesus Kristus, mereka justru menolaknya. Mereka setia kepada huruf hukum Taurat tetapi menolak pribadi yang adalah penggenapan Taurat itu sendiri. Mereka tampak hidup saleh dan taat beragama, namun semua itu hanyalah bentuk adat istiadat manusia, bukan ketaatan sejati kepada firman Allah. Allah tidak memberikan Alkitab kepada kita agar kita hanya menyimpannya sebagai benda suci atau berpuasa ketika menjatuhkannya. Tujuan Allah memberi kita Alkitab adalah supaya melalui firman itu kita menemukan Yesus Kristus, percaya kepadanya, dan memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan itu sederhana. Keselamatan berarti kembali kepada Allah. Dan jalan untuk kembali itu tidak sulit karena Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk membuka jalan itu. Kita hanya perlu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Mesias. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat percaya dan sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus telah menyelesaikan segalanya di kayu salib. Dia telah bangkit dan menang atas hukum dosa dan hukum maut. Melalui darahnya yang kudus, segala penghalang antara Allah dan kita, yaitu dosa, kuasa iblis, dan keterpisahan dari Allah telah diselesaikan sekali untuk selamanya. Kiranya semua saudara menikmati identitas sejati sebagai umat yang telah ditebus serta mengalami sukacita hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati. Pokok bahasan yang pertama adalah terimalah keselamatan. Dalam ayat 33 sampai dengan 34, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yesus menegaskan kembali identitasnya melalui 4 kesaksian, yaitu kesaksian Yohanes Pembaptis, kesaksian Bapa di surga, kesaksian dirinya sendiri, dan kesaksian dan kitab suci. Dahulu, orang-orang Yahudi mengutus beberapa iman dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa ia bukan Mesias, melainkan hanya meluluskan jalan Dia yang akan datang. Yohanes juga memperkenalkan Yesus kepada muridnya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Namun orang-orang Yahudi tidak percaya pada kesaksian itu. Yesus tidak membutuhkan kesaksian Yohanes untuk membenarkan dirinya, tetapi ia menyebutnya supaya mereka percaya dan diselamatkan. Dalam ayat 35 dan 36, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkannya Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Pada masa itu, orang-orang Yahudi yang telah rela dengan sistem beragama yang kering dan korup tertarik pada pelayanan Yohanes. Mereka kagum pada bahkan sebagian menganggapnya sebagai Mesias. Namun, mereka tidak menerima inti dari pesan Yohanes, yaitu datangnya Kristus dan jalan keselamatan yang sejati. Mereka tidak menerima Yesus sebagai jalan keselamatan, yaitu Kristus. Yesus adalah terang yang sejati dan juga sumber segala terang. Sedangkan Yohanes hanyalah pelita yang menyala.
pelita yang harus dinyalakan oleh seseorang dan yang sinarnya akan hilang ketika matahari yang sejati terbit. Yohanes bukanlah terang yang kekal, melainkan pelita yang menyala untuk sementara waktu, untuk menuntun orang-orang kepada Kristus yang datang sesudahnya. Selama Tuhan menyalakan api itu dan memakainya, ia dapat menyalakan pelita tersebut. Seorang ahli Alkitab bernama William Buckley berkata, Yohanes adalah orang yang memancarkan terang yang telah dipercayakan kepadanya. Ia hidup dengan semangat yang membara, menuntun manusia kepada Allah. Dan untuk tujuan itu, ia membakar habis dirinya sendiri. Yesus juga berkata kepada kita dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya berdoa semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat berdiri sebagai saksi terang Kristus seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah api yang telah Allah nyalakan di dalam kita, yaitu terang Injil Kristus, terus bercahaya melalui hidup kita setiap hari. Kiranya melalui hidup, perkataan, dan kasih kita, teman-teman dan keluarga di Indonesia dapat melihat terang kehidupan, terang keselamatan, yaitu terang Kristus sendiri, dan akhirnya kembali kepada Allah. Pokok bahasan yang kedua adalah datanglah kepadaku. Dalam ayat 39 sampai dengan 40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yesus menegur dengan tegas ketidakpercayaan orang-orang Yahudi yang tidak mau mengakui Dia sebagai Allah yang setara dengan Bapa. Mereka rajin mempelajari kitab suci, namun gagal memahami tujuan utama dari kitab suci. Mereka mencari hidup kekal di dalam kitab, tetapi menolak datang kepada Yesus, satu-satunya jalan yang memberi hidup yang kekal. Kata tidak mau dalam ayat 40 dari bahasa Yunani telete mengandung arti penolakan yang terus-menerus dan berulang-ulang. Artinya mereka terus-menerus menolak Kristus. Bahkan hingga kini mereka masih menantikan Mesias yang sudah datang. Mempelajari Alkitab dengan rajin adalah hal yang baik. Namun itu tidak menjamin pertumbuhan rohani bila tanpa terang pemahaman yang benar. Kegagalan orang Yahudi menjadi bukti akan hal ini. Untuk memahami Alkitab dengan benar, kita harus membacanya di bawah terang pemahaman ilahi. Dan terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena itu siapapun yang ingin memahami kebenaran dan berkat dari firman Tuhan harus menempatkan Kristus sebagai pusat dari Alkitab. Seluruh kitab suci sebenarnya bersaksi tentang Yesus Kristus. Dalam Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Baik kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi maupun kitab Mazmur, semuanya berbicara dan menunjuk kepada Kristus. Tanpa Kristus, Alkitab tidak lebih dari sekedar buku hukum agama tanpa kehidupan. Iblis sangat mengetahui hal ini, karena itu ia berusaha menggunakan pengetahuan dunia dan filsafat zaman ini untuk mengaburkan Kristus dari Alkitab. Oleh sebab itu kita harus
selalu waspada dan berpegang pada kebenaran Injil. Dari halaman pertama sampai terakhir, seluruh kesaksian Alkitab berpusat hanya pada satu pribadi, Yesus Kristus. Dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tuminnya. Ungkapan keturunan perempuan adalah nubuat pertama tentang Kristus yang akan lahir dari seorang perawan untuk mengalahkan kuasa iblis, kepala setan. Inilah Injil yang pertama, proto-evangelium. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikian juga ketika Abraham dinyatakan benar bukan karena perbuatannya tetapi karena imannya. Itu merupakan gambaran dari rencana penebusan Allah melalui Kristus. Seluruh Alkitab ditulis dengan satu tema besar yang konsisten, Kristus di pusatnya. Karena itu setiap kali kita membaca atau mempelajarinya, kita harus menyadari bahwa inti dari firman Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Jika kita membaca 66 kitab Alkitab tetapi tidak menemukan Kristus di dalamnya, maka yang kita baca hanyalah cerita sejarah atau kisah moral atau legenda keagamaan yang kering. Setiap tempat, tokoh dan peristiwa dalam Alkitab berbeda, tetapi semuanya mengarahkan pandangan kepada satu titik yang sama, Yesus Kristus. Maka dari itu, setiap kali kita membuka Alkitab, biarlah Kristus menjadi pusat perhatian kita. Dengan demikian, kita akan memahami kebenaran, menemukan hidup, dan datang kepada Allah dengan benar. Dalam Lukas 24 ayat 44-45, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Orang yang membaca Alkitab hanya untuk menyesuaikannya dengan pikirannya sendiri tidak akan pernah menemukan Kristus di dalamnya. Tetapi orang yang merendahkan diri, mau belajar dan percaya dengan hati yang tulus akan menemukan Yesus Kristus yang hidup melalui setiap halaman firman-Nya. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat menemukan Kristus yang hidup dalam 66 kitab Alkitab. Dan melalui penemuan itu, kita semakin mengenal kasih dan anugerah Allah yang besar. Sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan panggilan untuk melayaninya semakin kuat. Sebagai kesimpulan, kita semua sedang memulai tahun 2025 dengan semangat untuk membaca Alkitab setiap hari. Namun melalui firman hari ini kita harus menyadari satu hal yang sangat penting. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Kita harus berhati-hati agar tidak terjadi hal yang sama dalam diri kita, mengakui percaya kepada Alkitab namun menolak Yesus. Rajin membaca Alkitab namun menolak Kristus yang menjadi inti dari Alkitab itu sendiri. Karena itu kita harus selalu berjaga dan sadar setiap hari. Yesus bertanya kepada kita, menurutmu siapakah aku ini? Dan jawaban kita harus seperti pengakuan Petrus. Engkaulah adalah Mesias, engkaulah adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Inilah awal dari segala sesuatu, inilah batu karang iman kita. Di atas pengakuan inilah Allah berjanji akan mendirikan jemaatnya. Jika kita sungguh mengasihi Allah, maka kita harus memulai segala sesuatu dengan cara dan urutan yang telah Allah tentukan. Jalan untuk kembali kepada Allah hanya satu, yaitu dengan percaya bahwa Yesus adalah Kristus.
Tidak ada jalan yang lain di luar itu. Mengasihi sesama bukan hanya soal memberi bantuan, tetapi menuntut mereka kembali kepada Allah. Itulah makna sejati kasih kepada sesama menurut kehendak Allah. Sekalipun aku satu-satunya manusia di dunia ini, atau orang yang kutemui hanyalah satu-satunya manusia yang tersisa di bumi, Allah tetap akan mengutus Kristus untuk menyelamatkan aku dan dia. Begitu berharga kita di mata Allah hingga Ia rela mengutus anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. Kebenaran yang Allah berikan kepada kita hanya satu. Percayalah bahwa Yesus adalah Kristus. Terimalah hidup yang kekal. Kembalilah kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Inilah inti dari seluruh kesaksian Alkitab. Ketika manusia hidup bersama Allah, barulah ia menemukan tempat yang sejati di hadapan Sang Pencipta. Dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia yang telah percaya kepada Yesus Kristus yang disaksikan oleh Alkitab senantiasa hidup di dalam anugerah dan hidup yang kekal itu. Dan kiranya kita semua dengan berani dan penuh kasih menyampaikan kabar baik ini kepada teman, kepada keluarga, dan semua orang di sekitar kita. Yesus adalah Anak Allah. Yesus adalah Kristus. Di dalam namanya ada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan limpah dengan anugerah, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau telah memanggil kami untuk datang di hadapan firman-Mu. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan sekali untuk selamanya di atas kayu salib masalah dosa kami, kuasa iblis dan keterpisahan kami dari Allah. Tolong kami agar hati kami tidak tertutup dan menolak Engkau, melainkan belajar untuk merendahkan diri, menyangkal diri, dan dengan hati yang terbuka mengikuti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa jalan untuk kembali kepada Allah hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Biarlah kami menikmati sukacita berjalan bersama-Mu setiap hari dan memperoleh kemenangan melalui firman dan doa. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup dalam iman kepada Yesus Kristus yang disaksikan oleh kitab suci, serta menikmati sukacita keselamatan dan kehidupan kekal di dalamnya. Biarlah kabar baik ini tersebar melalui hidup kami kepada teman, keluarga, seluruh bangsa Indonesia dan sampai ke ujung bumi. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah menebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.